Akhirnya suatu malam tiba ketika Lasmi pulang selepas nyinden. Tiba-tiba ada sebuah mobil pengangkut yang menabrak Lasmi ketika Lasmi sedang menyeberang, guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudianti di channel Garasi Kisah. Oke, kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang sangat menarik untuk kalian dengarkan, yaitu cerita misteri tentang hantu Lasmi. Hantu Lasmi ini adalah sosok hantu kuntilanak merah. Sosok hantu kuntilanak merah ini tinggal di pohon mangga di Jalan Wastu Kencana, Bandung. Oke, namun sebelum lanjut ke ceritanya, kalian jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan nih sama cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Jadi 100 tahun yang lalu, ada seorang gadis yang bernama Lasmi. Lasmi ini adalah salah satu wanita yang sangat cantik pada masanya tersebut. Lasmi ini berprofesi sebagai sinden, guys. Dan ketika usia 12 tahun, Lasmi ini bertemu dengan seorang lelaki bernama Asep, guys. Nah, seketika Lasmi pun langsung jatuh cinta dengan Asep, tepatnya di kebun teh di Lembang, Jawa Barat. Dan kemudian mereka pun saling jatuh cinta satu sama lain. Dan kemudian Lasmi akhirnya memutuskan untuk menikah dengan Asep. Asep yang berprofesi sebagai peniup suling untuk mengiringi saat Lasmi ini menyanyi. Akhirnya Lasmi pun memutuskan untuk menikah dengan Asep. Namun setelah 5 tahun pernikahan, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Akhirnya para tetangga pun kayak mulai ngegosip gitu. Itu si Lasmi mandul ya, belum punya anak juga sampai sekarang. Nah, begitu juga dengan temannya si suaminya ini, kayak gitu. Jadi temannya mereka tuh saling menggunjing, guys. Akhirnya dengan kejadian tersebut pun Lasmi kayak sedih banget gitu, karena merasa belum bisa memberikan momongan ke Asep. Dan dia pun setiap kali melihat ada tetangga yang sedang hamil, dia pun selalu kayak pegang-pegang perut tetangganya biar biar ketularan hamil gitu kan kalau kata orang Jawa. Namun kesedihan Lasmi pun gak sampai di situ aja, guys. Karena Lasmi hidup di zaman Belanda, Lasmi pun pernah dilecehkan oleh orang-orang Belanda pada zamannya, guys. Namun si Asep ini sebagai suami justru sangat kasihan karena hal yang terjadi dengan si Lasmi ini, guys. Jadi si Asep mengatakan kalau dia tidak akan pernah meninggalkan Lasmi apapun keadaannya, kayak gitu. Dan kemudian si Asep ini mulai sakit-sakitan karena dia memiliki riwayat penyakit gula yang diturunkan dari salah satu keluarganya, guys. Namun setelah tahu Asep ini sakit-sakitan, Lasmi pun mengetahui bahwa dia sedang mengandung, guys. Jadi doa-doa yang diharapkan sama keluarganya Lasmi dan Pak Asep ini segera terkabul. Dan Pak Asep pun memutuskan agar Lasmi tetap di rumah saja, tidak usah ikut bekerja nyinden, guys. Namun si Lasmi ini pun tidak tega karena harus melihat Pak Asep bekerja sendirian, kayak gitu. Akhirnya suatu malam tiba ketika Lasmi pulang selepas nyinden. Tiba-tiba ada sebuah mobil pengangkut yang menabrak Lasmi ketika Lasmi sedang menyeberang, guys. Jadi Lasmi ini memutuskan kayak aku mau pulang duluan deh, kok kayak rasanya nggak enak. Akhirnya dia pun kayak nyeberang jalan gitu. Tiba-tiba ada mobil yang melintas. Dan si Lasmi pun kayak ketabrak gitu loh. Dan kemudian tragedi berdarah tersebut pun terjadi sangat cepat, guys. Jadi si Lasmi ini kayak keseret mobil sejauh 8 meter. Dan mulutnya kerobek sampai ke telinganya si Lasmi ini, guys. Kemudian si pengendara mobil ini pun berdebat memutuskan bagaimana nasibnya si Lasmi ini. Nah, namun nih guys, mereka memutuskan buat meninggalin si Lasmi sendirian di jalan tersebut, guys. Ketika mereka sedang berdebat, Lasmi pun mendengarkan perdebatan mereka. Namun Lasmi hanya bisa menahan rasa sakitnya, seperti itu. Lasmi pun hanya bisa melihat mobil yang menabraknya itu pergi. Perlahan-lahan rohnya Lasmi pun meninggalkan jasadnya. Setelah kejadian tersebut, Lasmi pun menjadi sosok kuntilanak merah yang pendendam dengan mata yang sangat merah dan berlumur darah. Dan Lasmi pun masih setia untuk menemani suaminya dimanapun suaminya berada, walaupun dunia mereka sudah berbeda, guys. Tepat pukul 5 pagi, jasad Lasmi pun ditemukan oleh warga setempat. Sebagai suami tidak menyangka melihat istrinya tergeletak jasadnya di tengah jalan seperti itu, dalam keadaan dan kondisi badannya yang sudah tidak wajar. Tangisan Asep pun pecah saat melihat sang istri dalam keadaan
berlumur darah, dan Asep pun merasa terpukul telah kehilangan dua orang yang dicintai. Dan seketika itu juga jasad Lasmi dimandikan dan dibersihkan. Namun sebelum jasad Lasmi dikuburkan, bayi yang ada di kandungan Lasmi ini dikeluarkan terlebih dahulu. Melihat kematian si Lasmi menyebabkan banyak kesedihan yang dialami oleh Asep. Kemudian si Lasmi ini pun merasa tidak terima dengan kematian yang ia alami tersebut. Dendam kesumat yang menyelimuti wajahnya tersebut. Matanya yang dulunya menjadi teduh sekarang berubah menjadi merah yang sangat menandakan arti kemarahan yang sangat besar. Jadi seperti itulah kisah hantu Lasmi, sosok kuntilanak merah. Menurut kalian bagaimana guys ceritanya? Jangan lupa ya tuliskan komentar kalian di kolom komentar dan bagikan video ini di halaman sosial media kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.